Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita bertemu pada hari ini dengan judul yang khusus, yaitu indahnya kemerdekaan. Berhubungan dengan besok insyaallah tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan kita, maka perlu setiap muslim dan muslimah, terutama di negara Indonesia, untuk mengenang perjuangan yang luar biasa dari para pejuang-pejuang kita, baik itu dari Angkatan Bersenjata Indonesia yang melawan terus penjajahan, dan juga dari masyarakat sipil, dari para kiai, santri, kaum muslimin umumnya, atau penduduk Indonesia secara umum, yang telah berusaha untuk melawan penjajahan. Dan ini kita sekarang di masa ini, kita hanya tinggal menikmati saja hasil perjuangan mereka. Kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, di saat mereka sedang berjuang, tidak seperti kita keadaannya di malam hari. Mereka bukan seperti kita sekarang bisa tidur di jam berapa kita inginkan. Kita bisa leluasa meneguk air pada saat haus, makan makanan yang kita sukai, bahkan kita bisa memilih restoran yang kita sukai. Kita leluasa bisa bersilaturahim keluarga, kita leluasa mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita karena kita sudah merdeka. Di saat itu sangat sulit keadaannya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana di saat itu mereka harus menumpahkan darah, mengeluarkan harta, ya, berpisah dengan sanak kerabat yang dicintai. Bahkan saya mendengarkan pada saat saya masih kecil dari beberapa orang tua yang sempat hidup di masa penjajahan dulu, tepatnya di penjajahan Jepang ya, dan juga sebagian di akhir penjajahan Belanda di Indonesia, bagaimana kejamnya mereka dalam membunuh orang yang mereka ingin bunuh, memerkosa wanita, bahkan kadang-kadang dilakukan eksekusi di depan orang-orang, ya, pembunuhan tersebut. Dan itu membuat hampir seluruh masyarakat merasa ketakutan, ya. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bambu runcing bisa mengalahkan senjata-senjata mutakhir pada saat itu. Percikan takbir dan keikhlasan semuanya akhirnya membantu kita merdeka. Dan alhamdulillah, besok kita akan masuk ke 76 tahun kita telah merdeka, teman-teman sekalian. Ini kalau umur manusia maka sudah sangat tua, 76 tahun. Tapi masih banyak di antara generasi muda yang tidak merenungi tentang masalah pentingnya dan indahnya kemerdekaan. Dan ini sebuah nikmat yang sangat mahal, di mana mereka harusnya menjaga dan jangan sampai luput dari mereka. Karena kemerdekaan itu bisa hilang. Kenikmatan itu bisa hilang dari seseorang di saat mereka tidak mensyukurinya. Mereka malah kufur nikmat, mereka malah melakukan kemaksiatan. Dan ini banyak kisah-kisah yang kita bisa dapatkan dalam Al-Quran, kisah umat-umat sebelum kita, di mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka justru karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah balik setelah nikmat, Allah jadikan azab bagi mereka. Ya, cukup banyak kasus yang berhubungan dengan masalah itu yang disinggung dalam Al-Quran. Kita bisa lihat misalnya, teman-teman sekalian, kasus Bani Israel yang banyak diceritakan dalam Al-Quran, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dulu kondisinya pada saat Nabi Yusuf alaihissalam memimpin di Mesir, dan kita sudah tahu dalam kisah Yusuf, sampai beliau menjelang wafat, semuanya Bani Israel makmur di Mesir. Mereka tidak punya masalah apa-apa. Tapi setelah Yusuf alaihissalam meninggal, berjalan waktu, banyak di antara Bani Israel mereka menjadi pengusaha-pengusaha, ya, yang memegang ekonomi Mesir pada saat itu, dan pemerintahan Mesir dipegang oleh satu suku yang lain. Mereka dari Afrika berkulit hitam, ya, yang saya dapatkan ada diistilahkan dengan Amalik, ya. Mereka berkuasa pada saat itu, dan orang-orang asli Mesir atau suku Kipti itu ditindas pada saat itu. Nah, Bani Israel mereka mendukung pada saat itu para orang-orang yang zalim, sehingga akhirnya terjadilah pertempuran besar antara suku yang menguasai Mesir dengan suku Kipti atau asli orang Mesir. Dan akhirnya dimenangkan oleh suku ini, dimenangkan oleh suku Kipti ini, yang ujungnya adalah suku daripada Fir'aun. Akhirnya mereka menguasai Mesir dan mereka mengusir Amalik ini dari Mesir, dan tertinggallah di Mesir orang Kipti dan Bani Israel. Dan pada saat itu terjadilah penjajahan besar-besaran
kepada Bani Israel. Dan ini semua karena Bani Israel tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalnya Yusuf alaihissalam sampai menjalaninya Musa, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekufuran yang mereka lakukan, pelanggaran-pelanggaran agama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penindasan terhadap mereka. Dan ini dikenal dengan penjajahan Bani Israel, ya, tanda kutip di sini. Dan bagaimana mereka yang tadinya tentram, bisa makan, bisa minum, sekarang mereka jadikan sebagai budak, bertahun-tahun dijadikan sebagai budak. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran itu, ya. Pada saat, dan ayat ini mirip, hampir banyak ayat-ayat seperti ini, tapi saya pilih ayat surah Ibrahim, surah nomor 14, ya, ayat 6 sampai ayat 8, ini menggambarkan pada saat Allah selamatkan mereka dari penjajahan tersebut. Ya. Bunyinya Anda bisa buka surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 6 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Artinya, dan ingatlah, makna ingat dalam Al-Quran dia pelajarilah, ya. Karena kita tidak mungkin hadir pada saat itu, sudah terjadi, gitu kan. Ingatlah, artinya pelajarilah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nah, di sini perkataan Musa kepada kaumnya memang karena mereka hadir, maka ingat di sini bermakna ingat yang sebenarnya. Makna yang keduanya, ya. Ingat nikmat Allah atas kalian ketika Dia Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Apa yang Fir'aun lakukan? Mereka menjajah. Apa yang dilakukan oleh penjajah? Mirip semuanya, hampir sama. Mereka menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Dicambuk, dipukul, dibunuh, diusir, terserah. Mereka mau buat apa saja. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Anak laki-laki lahir di Bani Israel, tahun ini dibunuh, tahun depan dibiarkan. Tahun ini dibunuh, tahun depan dibiarkan. Supaya tidak banyak keturunan kaum laki-lakinya gitu. Dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Mereka perbudak. Ya, mereka perkosa, semau mereka saja. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Ini besar sekali cobaannya, gitu kan, dari Allah SWT. Dan ingatlah juga, tak kalah Tuhan kalian memaklumkan sebab daripada mereka, ya, terkena penjajahan ini, ya, musibah ini, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat atas kalian. Dan kalau kalian mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi banyak ayat ini dibahas tentang masalah kalau kita bersyukur ditambah nikmat, kalau kita kufur disiksa oleh Allah. Ini sebenarnya turun kepada Bani Israel, ya, yang pada saat itu dijajah oleh Fir'aun. Lalu Allah menyuruh Musa AS membahasakan setelah Allah selamatkan Bani Israel dari penjajahan tersebut dan Allah binasakan Fir'aun. Jika kalian dan orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Artinya Allah tidak butuh kepada kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, dan itu adalah cobaan yang berat dari Tuhan kalian, yakni nikmat yang besar darinya kepada kalian dalam hal itu. Maksudnya dalam hal kalian, ya, tadinya dalam nikmat yang besar tapi kalian kufur kepada Allah, maka Allah datangkan cobaan. Kalian tidak mampu mensyukurinya. Menurut pendapat lain, makna yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud ditujukan kepada yang dilakukan oleh kaum Fir'aun kepada Bani Israel, ya, berupa berbagai macam siksaan dan penindasan. Hal tersebut merupakan cobaan yang sangat berat. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan tentang bagaimana keadaan Bani Israel pada saat itu. Mereka sangat tertindas dan bertahun-tahun, gitu kan. Anda bisa bayangkan kalau yang ikut acara kita ini seorang perempuan, begitu Anda baru melahirkan, ya, para pengikut Fir'aun itu sudah bisa mencium, teman-teman, dari ciumannya, kata sebagian ahli tafsir, mereka bisa bedakan ini bau bayi dari Bani Israel atau bau badannya suku Kipti. Mereka bisa bedakan. Sehingga sulit sekali disembunyikan bayi dari Bani Israel. Di tahun yang mereka harus dibunuh, maka pasti dibunuh semua. Tidak bisa tidak. Dan satu-satunya yang lolos dari Bani Israel hanya Musa alaihissalam, yang Allah gambarkan, diceritakan dalam ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Qasas, dalam
beberapa surah Al-Quran, bagaimana Musa alaihissalam Allah perintahkan ibunya Musa untuk taruh di atas dalam sebuah kotak, dihadirkan di sungai Nil, kemudian mengalir sampai ke istana Fir'aun, hanya tinggal tunggu besar di istana Fir'aun, dan itu tahun di mana anak-anak Bani Israel dibunuh. Intinya teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran bagaimana penjajahan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya. Karena umumnya para penjajah ini merusak, membunuh, memerkosa, merampas harta, dan segala macam hal. Dan kita bisa lihat dari Indonesia bagaimana dulu Belanda yang kita sering pelajari pada saat masih SD, saya masih ingat bagaimana mereka sibuk mengambil harta kekayaan Indonesia dari rempah-rempah ya, atau apa saja, dan mereka semaunya menata negara ini, melakukan sewenang-wenang apa saja gitu kan. Ditambah lagi mereka didukung oleh para orang-orang munafik dari orang-orang kita yang memang mencari wajah, mencari keselamatan buat diri mereka, mereka mencari harta buat diri mereka, itu saja yang mereka pikirkan. Maka pada saat itu pun mereka akhirnya selamat ya, karena mereka dukung para penjajah-penjajah ini. Ini sering terjadi di banyak negara ya, mereka mendukung para orang-orang yang melakukan kejahatan ini sehingga akhirnya mereka aman ya. Ini bisa dikenal dengan kaum munafikin. Di zaman Nabi SAW juga ada itu. Demikian pula teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana, tentu kalau kita ingin bahas banyak sekali jenis penjajahan di muka bumi ini, tapi kita lihat misalnya orang-orang Quraisy di Mekah. Bagaimana mereka melakukan penjajahan terhadap muslimin. Padahal mereka tadinya warga setempat. Tapi karena masuk Islam, lalu mereka ditindas. Mereka dijajah, bahkan dijarah seluruhnya. Hartanya diambil kaum muslimin ya. Dan itu sebabnya kenapa Nabi SAW memerintahkan sebagian muslimin padahal sudah hijrah ke Madinah dan sudah punya kekuatan untuk menyerang kafilah-kafilah dagang Quraisy, karena memang Quraisy merampas harta-harta kaum muslimin pada saat di Mekah. Dan Nabi SAW menyuruh mengambil kembali harta kaum muslimin itu dengan menyerang kafilah dagang Quraisy yang sebab terjadinya perang Badr gitu kan. Ya, tapi intinya di Mekah betul disiksa. Waktu itu kaum muslimin 13 tahun Nabi SAW di Mekah menyebarkan Islam, itu nggak bisa buat apa-apa. Sama sekali nggak bisa buat apa-apa. Sampai masuk Islam hanya 153 orang. Karena tertindas pun mereka disiksa. Ya, siapapun waktu itu boleh membunuh umat Islam, boleh memukul, boleh merampas harta mereka. Dan tidak dihukum oleh orang-orang yang memerintah di Mekah pada saat itu dari tokoh-tokoh Quraisy gitu. Sehingga 83 orang hijrah ke negeri Habasyah. Dan 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah dengan penuh cobaan yang luar biasa gitu. Sampai akhirnya Nabi SAW hijrah, diizinkan oleh Allah SWT hijrah ke Madinah, mendapatkan tempat naungan, barulah Nabi SAW ya, mendapatkan kemerdekaan bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya, kemudian mereka bisa beribadah leluasa dan akhirnya mereka juga bisa menghadapi musuh-musuh mereka, dan akhirnya tentramlah jiwa bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bagaimana Anda bisa kembali kajian Sirah Nabawi kami ya, di YouTube, insya Allah ada di playlistnya kajian Sirah Nabawi. Anda lihat bagaimana proses penyiksaan di Mekah itu luar biasa ya, terbunuhnya Sumayyah dan juga suaminya Yasir radhiyallahu anhuma ya, di tangan Abu Jahal yang membunuh mereka gitu kan dengan sangat keji. Kemudian juga disiksanya Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu sampai bolong bagian belakangnya. Bilal bin Abi Rabah yang ditindih dengan batu besar di dadanya di padang pasir yang panas pada saat itu. Dan sekian banyak sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, yang disiksa oleh orang-orang Quraisy ini cukup banyak. Dan itu semua teman-teman sekalian adalah penindasan disebabkan karena penjajahan yang mereka lakukan, baik itu secara individual ataupun memang mereka lakukan penjajahan orang luar yang datang dari, seperti Belanda datang dan Jepang ke Indonesia, ataupun memang ada orang di dalam yang memang melakukan penjajahan karena tidak sefaham dari sisi agama ya. Itu bisa saja terjadi semuanya. Tapi alhamdulillah selama ini kaum muslimin, kalaupun mereka mengadakan ekspansi Islam ya, seperti Islam masuk ke Eropa, Islam masuk ke Afrika ya, Islam masuk ke wilayah Persia ya, di zaman Umar bin Khattab, di zaman akhir khilafahnya Abu Bakar dan juga di awal khilafahnya Umar, pasukan muslimin sampai ke negeri Persia ya, melakukan Irak, Iran, Afghanistan, sebagian besar wilayah Rusia ya, takluk di tangan kaum muslimin. Mereka bukan merampas. Islam bukan datang menjajah, tapi Islam datang menerapkan syariat Allah SWT, justru menyebarkan keadilan dan mengeluarkan manusia dari menyembah makhluk kepada penyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pada tahun
itu sampai tahun 15 ya, Hijriah, tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab, tahun 16 Hijriah itu tahun 15 Hijriah sebelumnya Umar bin Khattab mengutus pasukan juga ke negeri Syam ya, ke Palestina, Jordania, Lebanon, Syria, sampai ke tembus akhirnya Islam ke wilayah Turki dan akhirnya melebar ke sebagian wilayah Eropa. Kemudian juga tahun 20 Hijriah bagaimana Amr bin As diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in untuk menuju ke Mesir, lalu Afrika terbuka. Tapi semua ini bukan penjajahan. Islam kalau datang bukan menjajah, bukan menyiksa, tapi justru menyebarkan keadilan, menyebarkan kemakmuran. Semua wilayah yang ada non-muslim dibiarkan ibadah mereka, dan konsepnya setelah Islam berkuasa, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita biarkan mereka dengan agama mereka. Contoh terbesar sekarang juga Anda bisa lihat dengan mata kepala Anda di Turki. Bagaimana gereja-gereja masih banyak setelah pembebasan Konstantinopel tahun 1453 oleh Sultan Muhammad Fatih atau Muhammad bin Murad rahimahullah. Maka pada saat itu tidak ada gereja yang dihancurkan. Dan sampai hari ini gereja itu masih bisa dipakai di Turki oleh orang-orang Nasrani. Karena mereka bukan niat menjajah, mereka menyebarkan agama Islam dan hukum Allah yang diterapkan. Dan mereka menyebarkan keadilan pada saat itu. Jadi kita jangan memukul rata mengatakan kalau begitu Islam juga menjajah dengan ekspansinya, sama sekali tidak. Justru Islam pada saat datang betul-betul menyebarkan kemakmuran. Beda dengan penjajah-penjajah yang lainnya, di mana mereka malah merampas, mereka malah menindas. Ya. Terbukti waktu Nabi SAW telah berhasil membentuk pasukan juga besar di Madinah sampai 10.000 orang personil di akhir tahun 8 Hijriah. Lalu Nabi SAW menembus Mekah, wilayah yang dulu terjadi penindasan kaum muslimin. Waktu itu Quraisy tidak bisa melawan sama sekali, tanpa perlawanan. Lalu Nabi SAW kumpulkan mereka di Bukit Safa. Lalu Nabi SAW bersabda kepada orang-orang Quraisy, "Hai Quraisy, kira-kira menurut kalian dengan pasukan militer yang sangat kuat dan baju militer Nabi SAW dengan pedang, dengan panah, dengan perisai, semua lengkap. Ini tinggal membantai nih, bisa saya membantai. Apa yang terjadi?" Kata Nabi SAW, "Wahai Quraisy, kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan pada kalian?" Semua orang pada saat itu tahu, kalau kekuatan seperti ini masuk ke satu wilayah, pasti akan hancur. Tidak mungkin tidak. Mereka tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Maksudnya mereka tidak mungkin tidak ada menumpahkan satu tetes darah pun gitu. Atau tidak merampas satu harta pun. Maka mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah kerabat kami, engkau begini." Begitu dipuji Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Pergilah, kalian semua bebas. Tidak ada penjajahan. Ya, tidak ada perbudakan. Dan semua harta kalian milik kalian." Yang Nabi SAW tumpahkan darahnya hanya mungkin 1-2 orang yang memang mereka dikhususkan gitu kan. Karena memang mereka melakukan pelanggaran yang sangat fatal di awal Islam. Tapi ada juga di antara mereka dari 10 orang nama yang Nabi SAW perintahkan agar dibunuh walaupun mereka bergantung di kain Ka'bah, ya, kain kiswanya Ka'bah. Itu ada yang banyak yang lolos, ya, seperti sepupunya Utsman bin Affan, kemudian Hindun, istri Abu Sufyan, yang memang tadinya masuk dalam orang yang akan dibunuh, tapi karena dia syahadat, Nabi SAW terima syahadat. Anda bisa kembali ke kajian sirah di YouTube, insya Allah kalian akan atau Anda akan menemukan di sana bagaimana mereka. Kami ceritakan panjang lebar kisahnya. Tapi bagaimana Islam datang tidak menjajah, tapi Islam datang justru menyebarkan kemakmuran. Sebagian pakar sejarah Eropa dan juga para orientalis, saya istilahkan dengan orientalis, mereka yang orang-orang ahli sejarah Eropa yang mempelajari Islam gitu kan. Mereka mengatakan kalau Islam di awal atau di pertengahan abad Masehi tidak masuk ke Spanyol, maka mungkin Eropa tidak akan semaju sekarang. Karena mereka setelah masuk, mereka menyebarkan kemakmuran, mereka menyebarkan keadilan. Tidak ada penindasan. Anda bisa lihat juga di Indonesia, kita mayoritas Muslim. Mana ada orang Islam menindas orang non-Muslim. Bahkan mereka makmur di negara kita. Mereka berbisnis, mereka tinggal, mereka bisa luasa melakukan yang penting. Mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, gitu kan. Bahkan mayoritas Muslimin justru menjadi pekerja, gitu kan. Ya, itu dalam Islam memang seperti itu. Tidak ada sesuatu yang membuat orang non-Muslim merasa terganggu di wilayah Islam. Sama sekali tidak ada. Maka ini teman-teman sekalian gambaran di awal pembukaan kita tentang bagaimana memang terjadi dalam sejarah manusia penjajahan-penjajahan, bagaimana pedih-pedihnya penjajahan tersebut, dan bagaimana Islam tidak bisa dinilai sebagai penjajah pada saat mereka ekspansi, tapi justru menyebarkan keadilan. Baik teman-teman sekalian, dalam masalah kemerdekaan ini, teman-teman sekalian, apa yang Anda rasakan sekarang ini adalah nikmat yang luar biasa dan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita bisa bernafas lega, kita bisa keluar jam berapa kita mau, kita bisa bekerja dan melamar kerja di mana saja, kita bisa berusaha bisnis apa saja, kita bisa menikah dengan cara agama kita bisa melakukan banyak hal.
ya. Dan itu semua tanda kemerdekaan. Harusnya semua ini kita anggap sebagai sebuah nikmat yang harus wajib kita syukuri, teman-teman sekalian. Tidak boleh sama sekali kita kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mekah dulu Allah Subhanahu wa taala angkat dari mereka ya. Pemerintahan mereka berkuasa dan hanya dikuasai oleh kaum muslimin justru karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan berapa kali tidak mau tahu. Akhirnya lepaslah kekuasaan dari mereka. Ya. Dan itu cukup banyak ya di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, di antaranya Anda bisa lihat dalam surah An-Nahl. Ya, surah nomor 16 ingat saya ini ya, ayat 112. Berbunyi, Anda bisa buka surah An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin faqafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Ya. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Kata ahli tafsir, permisalan di atas ditujukan pada penduduk Mekah. Dahulu mereka hidup dalam keadaan aman, tentram dan melimpah berbagai rezeki yang biasa dipanen di sekitarnya. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan merasakan aman, sebagaimana Allah juga gambarkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 57, surah nomor 28 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattam min ardina awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu hai Muhammad, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Artinya kalau kami masuk Islam, kami akan diusir nantinya. Ya, mereka berkata begitu. Dan apakah kami, kata Allah, dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka di daerah haram atau tanah suci yang aman dan datangkan di tempat tersebut buah-buahan dari segala macam ya, untuk menjadi rezeki bagi mereka dari sisi kami, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui masalah itu. Yang dimaksud dengan kekufuran mereka terhadap nikmat Allah adalah menolak Islam itu sendiri. Sehingga hanya mereka berbuat kezaliman, sewenang-wenang gitu kan. Sebelumnya mereka tidak pernah melakukan sewenang-wenang itu. Tapi karena mereka melakukan sewenang-wenang ini, maka Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan mereka, hanya mereka ketakutan sendiri, mereka berusaha menyerang kaum muslimin dan segala macam, sampai mereka selalu gagal. Puncaknya wilayah mereka dikuasai oleh umat Islam, walaupun setelah dikuasai oleh umat Islam tentram, aman, tidak ada masalah sebenarnya ya. Dan Islam datang, teman-teman sekalian, mengajarkan kepada penduduk wilayah tertentu, kalau seandainya terjadi dua hal, terjadi penjajahan, maka ada dua hal ya. Ada dua hal yang bisa dipilih. Kalau penjajahan tersebut membuat kita tidak punya kekuatan sama sekali untuk bisa melawan karena besarnya kekuatan mereka, maka kita hijrah. Pindah ke wilayah di mana kita bisa mengerjakan ibadah agama kita ini. Ya. Nah, ini adalah hal yang umum yang bisa kita lakukan, dan Allah menjanjikan bagi yang hijrah di jalan Allah karena mereka tertindas tidak bisa ibadah. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Allah mengatakan, dan barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya. Itu Anda bisa baca surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100 ya. Bahkan Allah mengatakan di situ, Anda bisa buka ya surah An-Nisa ayat 100 ya, saya juga coba buka kembali. Wa may yuhajir, saya ulangi ayatnya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, pindah dari wilayah kufur, wilayah mereka tidak bisa ibadah seperti penduduk Mekah dulu muslimin, mereka hanya hijrah ke Madinah gitu kan. Maka mereka akan mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas. Banyak tempat mereka bisa tinggal. Allah akan mudahkan. Dan juga akan mendapatkan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya di tengah jalan, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nah ini solusinya kalau seandainya seseorang tertindas atau terjajah di wilayah ini, solusi yang pertama. Solusi yang kedua, teman-teman sekalian, adalah mereka berjuang, mereka melawan. Ya, ini dibolehkan. Seperti kasus kita dulu di Indonesia, kita tidak mungkin hijrah semuanya. Karena memang kita mayoritas dan orang luar datang gitu kan. Umumnya terjadi ya hijrah ini kalau penindasan terjadi dari orang lokal. Ya. Seperti terjadi muslimin yang di Burma, yang mereka datang dikuasai dengan kekuatan besar. Tapi umumnya banyak orang-orang lokal juga gitu kan. Ini teman-teman sekalian, mereka dianjurkan untuk hijrah kalau mereka mampu. Atau masyarakat Mekah paling tepat contohnya ya, pada pertemuan yang lalu kita tinggalkan dulu Burma, khawatir ada satu kekeliruan atau dua hal di situ. Maka kita contoh masyarakat Mekah, bagaimana Nabi SAW lahir di Mekah dan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya ridwanullah alaihim, mereka lahir di Mekah tapi mereka tinggalkan karena mereka tidak punya kekuatan. Dan Allah janjikan dengan hijrah mereka jadi berkuasa. Dan betul memang terjadi bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum menjadi raja dunia, khulafaur rasyidin, pemimpin kaum muslimin. Dan bagaimana juga ya muslimin yang lainnya mereka dimakmurkan, termasuk Bilal bin Abi Rabah yang tertindas di Mekah, hanya menjadi tokoh masyarakat di Madinah, bahkan menjadi orang kayanya muslimin gitu kan, dan punya kedudukan. Nah, contoh yang kedua atau opsi yang kedua adalah mereka berjuang, seperti kasus masyarakat Palestina sekarang. Mereka berjuang, ya seperti kasus kita di Indonesia dulu. Kita berjuang, kita melawan, dan ini boleh pada saat ada kekuatan dari luar datang. Mereka berkuasa, gitu kan. Orang-orang Yahudi memang ada sebagian kecil di Palestina dulu, tapi mereka yang datang itu yang militer dari luar datang, ya. Mereka sudah terlatih lalu mereka datang lalu berkuasa. Ke Indonesia juga dulu masuk Belanda, masuk Jepang, ya mungkin dulu ada di Malaysia juga ada Inggris dan beberapa wilayah-wilayah kaum muslimin seperti juga di Afrika Utara, Tunis, Mesir, Tunis, Maroko, Jazair dikuasai oleh Perancis. Ini semua adalah pendatang luar. Maka ini mereka melawan, dan di saat itu jihad menjadi fardu ain. Artinya secara individu mereka melawan, ya, untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang masalah bagaimana kita boleh berjuang melawan, ya, orang-orang yang datang menjajah tentunya. Baik teman-teman sekalian, saya ingin masuk kepada poin yang paling penting dalam masalah bahasan indahnya kemerdekaan ini. Yaitu bagaimana sekarang kita memanfaatkan kemerdekaan ini sebaik mungkin. Ya. Dan satu kata kuncinya teman-teman sekalian, mensyukurinya. Bagaimana bentuk syukurnya? Kita betul-betul memaksimalkan nikmat-nikmat ini dengan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka, kita renungi surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96. Nah, ini penting sekali. Surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96. Jadi kita buka Al-Qur'an, ya. Saya bacakan Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96, perhatikan baik-baik, dan ini yang harus kita lakukan sekarang teman-teman sekalian, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekira penduduk negeri-negeri itu beriman pada Allah, dan kita alhamdulillah mayoritas yang beriman kepada Allah kaum muslimin, dan bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Allah akan limpahkan rezeki banyak dari langit, dari bumi pun subur. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ya. Allah siksa, Allah datangkan musibah sebagai ganti nikmat di saat kita tidak bisa melakukan perbuatan ini, beriman dan bertakwa. Nah, ini yang selalu teman-teman harus dijaga. Sudah cukup terlalu banyak umat-umat sebelum kita yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, ya. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka itu dikarenakan perbuatan salah mereka, kufur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan terjerumus pada hal yang sama. Tidak boleh kita biarkan diri kita terjerumus pada hal yang sama, gitu. Ya. Jangan sampai kita karena nggak apa-apalah, kita maksiat, nggak masalah, kita nggak akan dihukum. Kenapa Anda sering lihat kaum muslimin menolak kalau misalnya ada orang yang sedang mengiklankan LGBT,
Oke, kita harus punya gini dan terus bahkan bisa nikah sesama jenis. Lalu kenapa muslimin membantah masalah? Karena muslimin tahu, kita ini menyadari teman-teman sekalian kalau bahayanya itu. Artinya bisa datang cobaan dari Allah SWT yang sangat berat kalau dibiarkan kena pelanggaran itu. Dan itu kalau dibakukan, maka akan jadi masalah. Kebanyakan orang-orang tidak paham masalah itu, tapi muslimin memahami masalah itu. Makanya kita selalu menolak masalah itu. Ada bahkan yang frontal mengatakan, kalau memang Allah membinasakan orang yang ada homoseksual atau lesbian, mungkin Allah, kenapa Allah tidak binasakan Amerika, Eropa, dan seterusnya? Subhanallah. Apakah kita tunggu dulu kita disiksa oleh Allah, kemudian baru kita mau menyadarinya? Tentu jangan, ya kan? Kita udah tahu nih, kalau kita jalan ke satu jalan, di sana akan banyak masalah yang akan menimpa kita, lalu kita mengatakan, enggak masalah, kita lewatin saja. Enggak, kita diberikan akal sehat. Umat-umat sebelum kita sudah banyak Allah binasakan. Dan tidak boleh teman-teman sekalian kita menganggap remeh masalah ini. Ya. Anda kalau kembali ke surah Al-Anbiya, surah Hud, ya, surah Yunus, surah Ibrahim, ya, banyak sekali ada dalam Al-Quran Allah SWT gambarkan bagaimana umat-umat sebelum kita Allah binasakan. Dan itu Allah balik keadaan mereka dari kenikmatan kepada siksaan. Dan itu bukan mustahil terjadi pada kita juga kalau kita tetap melakukan hal yang sama, karena tidak akan pernah berubah peraturan-peraturan Allah SWT. Orang yang beriman dan beramal saleh pasti akan dibukakan rezeki, diberikan segala macam kebutuhannya. Begitu. Perjuangan yang terjadi di Indonesia teman-teman, kalau kita kembali dari para kiai, para pejuang, para santri, para orang-orang saleh, ya, yang memang coba mendekatkan diri kepada Allah SWT di masa perjuangan dulu, mereka berusaha, ya kalau kita mungkin waktu masih kecil saya pernah nonton juga ada beberapa cuplikan film perjuangan. Bagaimana mereka tuh bertakbir melawan penjajah gitu kan. Itu semangat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendiskusikan tentang hukum agama, ini boleh atau tidak, ini dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka ambil sebuah keputusan, oh ini boleh begini dan boleh begitu misalnya. Mereka kembali kepada agama Allah SWT. Dan kita lihat semua perjuangan-perjuangan kaum muslimin. Kapan mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemenangan. Kapan mereka lalai, Allah datangkan musuh mereka yang menguasai mereka, yang akhirnya membuat mereka tertindas. Dan Allah sudah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan-perubahan dari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh misalnya di dalam masalah surah Hud, ya. Kalau teman-teman bisa buka Al-Quran surah Hud, kita lihat bagaimana kaum-kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum-kaum yang kufur ini Allah binasakan mereka. Yang tadinya mereka sehat, mereka punya tempat tinggal, mereka punya segala macam nikmat, Allah balik keadaan mereka menjadi siksaan dan gangguan. Itu semua bisa terjadi. Jadi semua musibah kita teman-teman yang sedang ada ini, ya, tidak ada lainnya kecuali maksiat. Kalau ada dosa terjadi dan itu dibiarkan, maka akan merata masalah itu. Anda mau masalah kita selesai, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan dari kemerdekaan, lalu kemudian Anda coba gunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Mulai dari kita secara pribadi di rumah tangga. Seorang ayah, seorang suami, seorang istri, seorang ibu, bagaimana dia membangun ketaatannya kepada Allah SWT dalam rumah, ya. Dan saya yakin nikmat Allah SWT masih melimpah pun di negara kita justru karena masih banyak di antara muslimin yang melakukan ketaatan-ketaatan walaupun ada yang melakukan kemaksiatan, ya. Dan selama masih ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan yang benar, menyuruh pada kebenaran dan melarang dari kemungkaran, maka secara otomatis juga akan melimpah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu terus akan berjalan. Alhamdulillah masjid kita selalu banyak dan terpenuhi walaupun tidak semuanya penuh, tapi ada yang mengerjakan sholat di waktu. Saya kalau masuk ke masjid, lalu kemudian saya habis sholat, saya melihat di antara muslimin yang sudah tua, bapak-bapak di sebelah saya sholat, yang jadi imam. Mereka berzikir kepada Allah, mereka berdoa. Masya Allah, saya sangat yakin mereka-mereka ini yang menyebabkan negara kita masih tetap bisa aman, tentram. Dan tidak mungkin disebabkan oleh orang-orang yang hadir di diskotik, orang yang mabuk-mabukan, orang yang dagang narkotika, orang yang pamer aurat. Tidak mungkin mereka yang menyebabkan negara ini makmur. Yang menyebabkan adalah justru orang-orang yang saleh ini, orang-orang baik yang mungkin jumlah mereka atau kalau mereka dilirik oleh sebagian orang dengan sebelah mata. Padahal mereka adalah orang-orang yang luar biasa gitu, ya. Kita diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin di antara kita dan banyak di antara mereka. Saya berapa kali sholat subuh pun ke masjid, ya, kita temukan banyak orang miskin yang dorong gerobak, susah. Nah, ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita bagi yang punya kemampuan untuk bisa bersedekah dengan mereka. Dan dengan itu kita jadi makmur, berbuat ketaatan kepada Allah SWT. Masih banyak ustadz-ustadz dan para kiai, para guru kita mengajarkan agama Islam.
Ada di antara mereka perselisihan, di antara mereka pendapat, tapi ini pendapat dan ini pendapat misalnya. Mereka saling menyampaikan argumen. Pakai itu kekayaan khazanah Islam. Dan bagaimana dengan adanya mereka mengingatkan umat agar selalu menegakkan ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Gitu kan. Dan banyak sekali teman-teman contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Andai saja kita kufur terhadap nikmat ini teman-teman sekalian, justru kita gunakan dalam kemaksiatan, jangan pernah ya menghayal nikmat Allah akan terus melimpah kepada kita, tapi bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga berdoa kepada Allah SWT, semoga di 76 tahun Indonesia merdeka ini, kita makin dekat kepada Allah SWT, kita makin bersyukur kepada Allah SWT, dan kita akan kembali setelah yang satu ini teman-teman, saya akan coba bacakan tadi surah Hud, beberapa kisah umat-umat sebelum kita, sebagai pelajaran, agar jangan sampai terulang pada kita, karena mereka adalah manusia seperti biasa, ya kayak kita, dan mereka dihukum oleh Allah SWT, dan sudah terlalu banyak contoh-contoh, bahkan tempat tinggal mereka ada yang masih nampak kelihatan seperti peninggalan piramida Fir'aun, muminya Fir'aun, kemudian bangunan Namrud yang ada di Irak ya, kemudian adanya wilayah kaum Sodom ya yang ada di Italia, dan beberapa wilayah-wilayah yang masih nampak depan mata dan juga sudah binasa sama sekali, sudah tidak bisa kita lihat, dan Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, kita kembali lagi dalam bahasan kita indahnya kemerdekaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kemerdekaan yang Allah SWT berikan kepada negara kita tercinta Indonesia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya sebaik mungkin balasan kepada para pejuang ya yang sudah wafat. Semoga Allah jadikan mereka syuhada, dan kalaupun masih ada yang hidup dari orang-orang yang sempat melalui masa perjuangan itu, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka di atas kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita masyarakat Indonesia yang datang ya, generasi baru yang tinggal menikmati kemerdekaan ini, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Baik teman-teman, saya janjikan tadi akan membahas surah Hud ya. Salah satu surah yang menggambarkan tentang umat-umat yang Allah telah binasakan sebelum kita, dan masih ada sebagian mereka yang nampak jelas ya karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai terulang pada kita teman-teman sekalian. Dan sudah saya bacakan tadi bagaimana surah Al-A'raf ayat 96, justru Allah janjikan kalau seandainya satu wilayah negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi ya. Dan itu jelas sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bagaimana negeri-negeri yang coba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan mereka pintu-pintu rezeki. Anda bisa lihat surah Hud ya, surah nomor 12 ayat 25, Allah gambarkan dari ayat 25 ya, sampai beberapa ayat ke depan itu tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ini tentu karena melihat waktu saya nggak bisa bacakan semuanya, tapi Anda bisa lihat dari situ kisah Nabi Nuh alaihissalam dari ayat 25, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kaumnya tentang tidak boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lakukan kemaksiatan, jangan lakukan kesyirikan, bertakwalah kepada Allah. Tiap hari beliau dakwahi. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah SWT, bukan dari surah ini, tapi di surah yang lain, surah Nuh, Allah gambarkan Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 950 tahun di kaumnya. Dan bagaimana beliau tiap hari tidak pernah jenuh mengingatkan. Tapi karena mereka kufur kepada Allah, tidak mau tahu masalah itu, ya, tetap saja mereka kufur kepada Allah. Tetap saja mereka melakukan kemaksiatan. Seperti kita sekarang ya. Kalau nabi-nabi sudah meninggal, maka penyambung lidah para nabi adalah para ulama, para ustadz, para kiai. Kalau mereka mengingatkan Anda semua lalu Anda tidak mau dengar, maka jangan heran kalau datang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terjadi. Setiap saat bisa terjadi. Ya. Seperti diingatkan tadi, kita kembali surah Hud ya. Anda coba lihat kisah Nabi Nuh di ayat 34-nya ya. Saya coba pilih ayat-ayatnya karena waktu. Kita coba pilih. Setelah Nabi Nuh menasihati mereka dan mereka tidak mau dengar, kata Nabi Nuh apa? Di ayat 34-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberikan nasihat kepada kamu sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Maksudnya Allah sudah tahu ini, Allah sesatkan umat manusia tertentu. Kalau Allah sudah tahu, memang mereka tidak akan mau lagi ikuti petunjuk. Di saat itu Allah akan datangkan hukumannya. Dia adalah Tuhan dan Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya. Jadi Nabi Nuh AS akhirnya mengingatkan, tapi karena sudah terlalu lama dinasihatin ratusan tahun, mereka nggak mau dengar juga, maka dikatakan kalau begitu memang
tidak akan bermanfaat lagi nasihatku pada kalian. Kalau sudah seperti ini, bahaya sekali. Kita lihat ayat-ayat selanjutnya bagaimana Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, lalu diolok-olok. Nabi Nuh dulu dakwanya di padang pasir. Kaumnya mengolok-olok, mau ngapain kau buat kapal di padang pasir, hai Nuh? Mana ada air di sini? Mereka terus mengolok-olok. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka untuk kembali mengatakan, kalau akan olok-olok kami, kamu akan mengolok-olok kalian nanti. Ada saatnya di mana Allah datangkan air untuk membuat bahtera ini bisa jalan, ya. Itu di ayat 38-nya Allah mengatakan, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya, berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kalian telah mengejek kami. Maksudnya akan ada nanti saatnya kami kembali mengejek kalian juga. Ya, artinya pada saat ditenggelamkan nantinya. Kemudian terus saja Allah SWT gambarkan bagaimana banjir mulai datang, terus kaum Nabi Nuh tenggelam gitu kan. Dan semua itu dari ayat 25 tadi Allah gambarkan ya kurang lebih sampai ayat 48 ya. Ayat 48. Lalu Allah ingatkan di ayat 49-nya kisah Nabi Nuh ini kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita umatnya ya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Inilah atau itu adalah berita-berita penting tentang yang gaib. Tidak nampak, kita tidak hadir zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang kami wahyukan kepada Muhammad, tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini, maka bersabarlah. Ketahuilah apa yang kau sedang jalankan sekarang benar, sabar, pegang teguh pada agama Allah ini. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah gambarkan setelahnya dari ayat 50 tentang kaum Ad, kaum yang lain yang Allah binasakan karena kufurnya kepada Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ayat 50 Allah gambarkan bagaimana Nabi Hud berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk ikut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan dosa-dosa mereka, mereka bertaubat, beristighfar, ya. Tapi mereka tetap saja menolak, tidak mau mendengar nasihat-nasihat dan agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah binasakan mereka, ya. Di ayat 58 sampai ayat 59-nya Allah gambarkan masalah itu, ya. Sampai ayat 60 tepatnya. Saya bacakan ayat 58 sampai 60-nya sebagai saksi bahasan kita. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. Dan tak kala datang adab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari adab yang berat. Wa tilka 'ad, kata Allah, jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Diingatkan jangan berzina, jangan berbohong, jangan riba, jangan ini, enggak mau dengar, gitu kan. Dan mendurhakai rasul-rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang, lagi menentang kebenaran. Lalu Allah bilang di ayat 60-nya, wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li 'adin qaumi Hud. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia dan juga di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaan kaum Ad, yaitu kaum Hud. Setelahnya lagi Allah ingatkan tentang kisah kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh di ayat 61. Terus saja Nabi Saleh ingatkan jangan bermaksiat, jangan melakukan pelanggaran, bisa datang siksanya Allah. Tapi mereka tetap saja tidak mau, sampai mereka menantang Nabi Saleh. Kalau kamu kami beriman Saleh, kata Nabi Saleh, iya. Ini kurang lebih lokasinya ada di Madain Saleh, ya, 4 jam dari kota Madinah, ya. Itu ada gunung yang diyakini sampai sekarang oleh ahli sejarah. Dari bukit itulah kaumnya Nabi Saleh bilang, hai Saleh, kau mau kami beriman? Kata Nabi Saleh, iya. Baik, mereka tunjuk gunung itu, mereka mengatakan keluarkan unta dari sini. Bukan tidak cukup sampai itu, unta betina. Dan unta betina itu bisa memberikan minum susu seluruh negeri ini. Ya, ribuan, ratusan ribu orang semua dikasih susu oleh unta tersebut. Lalu Nabi Saleh berdoa dan betul-betul keluar dari gunung tersebut sebagai tanda kebesaran Allah SWT, unta betina dan bisa memberikan susu satu negeri. Bahkan kaum Thamud ini, kaumnya Nabi Saleh, hanya meletakkan wadah di depan pintu rumah mereka pagi hari, untanya jalan terperas sendiri, susunya penuh, mereka tinggal nikmati seperti itu. Tapi hanya mereka membunuh unta tersebut karena tujuan mereka bukan beriman
dengan mukjizat, tapi mereka memang mau menjatuhkan Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menghancurkan mereka lagi. Allah mengatakan di ayat 67 sampai 68-nya, wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ya. Maaf, ayat 66-nya dulu saya baca. Falamma jaa amruna najjayna Salihan wal ladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyin yawma idz inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka tak kala datang azab kami, karena mereka selalu diingatkan tidak mau dengar, ya. Kami selamatkan Saleh bersama dengan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan dari kehinaan di hari itu, sesungguhnya Tuhan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat 67, wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan orang-orang yang dan suara keras itu mengguntur menimpa orang-orang zalim, lalu mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Ya. Cukup banyak tentunya ya tanda-tanda yang kita bisa lihat bagaimana mereka dihukum oleh Allah SWT ahli maksiat ini. Cukup banyak. Di Indonesia banyak wilayah-wilayah kita lihat ditimpa bencana, gempa, tapi tidak ambil pelajaran. Dari mana datangnya itu? Manusia yang buat? Enggak, ada Tuhan yang buat itu. Dan itu karena terjadi pelanggaran. Dan tidak mungkin janji Allah salah. Allah menyebutkan itu ya dalam surah Hud juga, ini ada ayat 117-nya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhan Muhammad tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Jadi tidak mungkin, ya. Tapi ini kisah-kisah umat sebelum kita karena mereka kufur kepada Allah SWT. Nikmat itu bisa berubah. Selanjutnya juga ayat 69, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Nabi Lut alaihissalam. Dua-duanya kaumnya Nabi Ibrahim Namrud Allah binasakan, kaumnya Nabi Lut juga Allah binasakan karena melakukan homoseksual, ya. Dan itu Allah ceritakan kisah ini panjang lebar sekali tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam, ponakan beliau, ya. Terutama di sini dikisahkan kaum Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual dan merata. Sampai-sampai dikisahkan mereka tuh bisa melakukan homoseksual sementara nunggu orderan makanan mereka gitu, di sebuah tempat makan gitu. Mereka bisa homoseksual di tempat itu dan disaksikan oleh semua orang. Merata sekali. Nabi SAW sudah marah, tegur, ingatkan, gak boleh, ini haram. Kenapa gak kembali kepada wanita? Bahkan Nabi Hud tawarkan agar mereka, kalau mau nikahi anak-anak perempuan saya, Nabi Hud punya anak perempuan, nikah dengan cara syariat Allah SWT. Enggak, mereka mau homo. Ngotot, Allah binasakan. Ya. Jangan bilang, oh, bukti sampai sekarang kita nggak dihukum. Subhanallah, tunggu dihukum dulu. Ya, kemudian baru mau sadar, itu kan aneh gitu. Ya. Terus saja Allah gambarkan tentang mereka sampai di ayat 83. Ya. Ini panjang lebar Allah gambarkan dan Allah bagaimana membalikkan negeri kaum Nabi Lut itu. Diangkat lalu Allah balikkan. Allah gambarkan di ayat 82-nya. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tak kala datang adab kami karena kaum Lut tidak mau dengar, selalu homoseksual. Sebagian ahli sejarah mengatakan mereka punya 9 negeri, 9 kota besar, ya. Semuanya Allah angkat lalu Allah balik. Dan pada saat terangkat itu mereka masih mendengar atau masih terdengar suara gonggongan anjing-anjing mereka, ya, suara teriakan histerinya orang-orang gitu kan. Allah mengatakan maka tak kala datang adab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balik, ya. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ya. Kemudian ayat 83-nya musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dan diberi tanda oleh Tuhanmu, siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Masih terulang lagi kisah setelahnya, ayat 84 tentang kaum Syuaib, negeri Madian, ya. Mertuanya Nabi Musa alaihissalam juga sama. Mereka selalu curang dalam timbangan. Ya. Manipulasi itu adalah sesuatu yang luar biasa mereka lakukan. Nabi Syuaib mengingatkan mereka. Tetap saja mereka juga tidak mau. Dan sudah diingatkan. Di ayat 89-nya Nabi Syuaib mengatakan. Ya, ini umat-umat ini tahu kisah tentang umat-umat sebelumnya. Kata Nabi Saleh apa? Kata Nabi Syuaib, maaf. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi saya ulangi ayat 89-nya. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hud aw qauma Hudin aw qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Hai kaumku, janganlah, ya, pertentanganmu dengan aku ini menyebabkan kamu menjadi jahat. Tolak, salatlah, puasalah, inilah, itulah, tinggalkanlah yang haram. Tidak mau.
malah ngotot, ngajak ribut. Ya. Kata Nabi Syuaib, jangan ini membuat kalian menjadi jahat di mata Allah SWT. Hingga kalian akan ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh. Dan ingat, kaumnya Nabi Lut homoseksual baru saja. Ya, sangat dekat tempatnya dengan kalian. Waktu dan tempatnya sangat dekat. Jadi tempat kaumnya Nabi Syuaib dengan kaumnya Nabi Lut itu dekat sekali. Dan mereka tahu, mereka lula lalang. Oh, ini dulu tempat orang disiksa gitu. Tapi mereka tetap saja ngotot, ya mereka tidak mau, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, ya, di ayat 94 dan 95 ya. Walamma jaa amruna najjayna syu'aiban walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan tak kala datang adab kami, karena mereka terus saja kufur, terus saja tidak mau diingatkan, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, dan jadilah mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ayat 95-nya, ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan limadina kama ba'idat Thamud. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu, ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Thamud telah binasa. Setelahnya Allah gambarkan lagi Nabi Musa alaihissalam, ayat 96-nya. Datang ke Fir'aun dinasihatin, tidak mau dengar, menganggap Nabi Musa adalah penyihir, lalu menantang Nabi Musa dengan para penyihir-penyihirnya, dan segala macam hal yang dia terus saja kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah tenggelamkan, dan kisah sudah masyhur tentang Nabi Musa melewati Laut Merah, kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini Anda pun kalau tidak bisa ke Mesir, Anda bisa ketik di Google tentang mumi Fir'aun, Anda akan bisa saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengekalkan dia agar bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup setelah itu surah Hud ini dengan bagaimana kita mengambil pelajaran dari semua itu. Jangan sampai apa yang telah menimpa mereka menimpa kita ya, menimpa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hati-hati kalau datang siksaanku, kata Allah, maka siksaan Allah itu sangat pedih. Anda bisa lihat masih surah yang sama ayat 102. Allah mengingatkan, setelah mengingatkan tentang umat-umat tadi sebelum kita, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid ya. Yang artinya, dan begitulah adab Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya adabnya itu sangat pedih. Lagi keras. Kemudian ayat 103-nya Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah dzalika yaum majmu'un lahun nas wa dzalika yaum mashhud. Sesungguhnya pada demikian itu, siksa-siksa Allah itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Di dunia bisa disiksa, di akhirat juga bisa disiksa ya. Hari kiamat adalah suatu hari yang semua manusia akan dikumpulkan untuk menghadap ya, kepada Allah, dan hari itu adalah hari disaksikan oleh semua makhluk. Ya. Dan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran teman-teman sekalian membicarakan masalah ini kepada kita. Saya ingin menutup ini dengan mengajak teman-teman sekalian agar kita mensyukuri ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Mari kita menjaga sholat lima waktu. Mari kita melakukan ketaatan-ketaatan yang baik kepada Allah. Nikmati yang halal, kerjakan perintah wajib ataupun sunnah, tinggalkan yang haram. Dan ini sebagai tanda syukur kita terhadap kemerdekaan kita. Bukan justru kita rayakan kemerdekaan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita lakukan dosa-dosa, akhirnya Allah bisa murka kepada kita. Ingat, ketaatan ujungnya adalah nikmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, sementara kemaksiatan ujungnya adalah siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.